Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang sekarang menjelma menjadi sniper baper yang mengulas dengan sesuatu dengan cara sudut pandang yang baper. Kita ulik, kita ulik, kita ulik. Sekarang saya tetap sahabat masih mengulas tentang Bunda Fauzana dan juga Mas Iyun, tapi dari sudut pandang yang macam-macam lah. Oke sahabat. Kemarin saya sempat mengulik tentang fakta di balik nama Sobat Ngarit, yang kemudian reaksinya itu banyak-banyak teman-teman. Kemudian salah satu komentar dari teman-teman itu adalah, Bang, sekalian Anda tolong ulas tentang Papah Gedang. Sepertinya maknanya ini bukan makna sembarangan katanya. Biar Anda tidak tidur sekalian katanya. Baik sahabat, Mas Iyun ternyata dirinya itu mau disebut ataupun dipanggil dengan istilah Papah Gedang, atau secara bahasa Indonesianya itu adalah pelepah pisang. Kenapa kok harus pelepah pisang? Kenapa kok tidak pohon pisang? Dan kenapa kok tidak buah pisang? Dan kenapa kok tidak daun pisang? Kenapa kok harus pelepah pisang? Ayo kita kaji sama-sama sahabat ya, dari sudut pandang ya saya sendiri, di sudut pandang sniper baper ini ya. Kalau umpamanya ternyata Anda punya pengertian yang berbeda, mungkin bisa diulas di kolom komentar nanti. Baik sahabat, yang pertama, Papah Gedang. Yang pertama sahabat, mungkin ini hanya sebatas panggilan biasa ya. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang ke temannya itu memiliki panggilan-panggilan tertentu yang disematkan kepada dia, disesuaikan dengan kadang-kadang karakternya, sifatnya, ataupun bentuk fisiknya. Gitu sahabat. Saya ingat pada waktu dulu sahabat, yang masih saya muda gitulah, usia-usia anak-anak SMA. Pada waktu itu saya kemudian pernah mengumpulkan beberapa teman-teman tukang pukul, karena di sana itu sahabat ternyata di tempat saya belajar dulu itu ada beberapa geng-gengan gitu kan, anak-anak itu sering berkelahi dan sebagainya. Kemudian oleh saya itu dikumpulkan mereka, tukang kelahinya itu dikumpulkan, kemudian membuat geng bersama. Namanya itu Gebong, geng bohong. Mudah-mudahan teman-teman saya itu nggak nonton, pasti kalau sudah nonton pasti tahu siapa saya gitu. Gebong, geng bohong. Kemudian di sana sahabat, karena mungkin saya dianggap orang yang apa ya, merajai atau apa, kemudian saya disebut dengan King Kong pada waktu itu. King Kong karena disebut sebagai raja King Kong. Tapi sayangnya apa? Tapi sayangnya sahabat ya, sepanjang perjalannya waktu, karena mungkin pelafatan King Kong agak sulit, akhirnya diambil satu kata saja. Tapi sayangnya bukan kingnya yang diambil sahabat, tapi kongnya. Jadi yang kong jadinya. Jadi itu biasanya anak muda seperti itulah, menyebut temannya itu dengan sebutan istilah-istilah tertentu. Mungkin juga Mas Iyun juga sama ya, memanggil dirinya dengan istilah Papah Gedang atau pelepah pisang, karena mungkin melihat dari fisiknya yang kurus, yang langsing, yang tinggi, sama seperti halnya pelepah pisang. Akhirnya mungkin teman-temannya itu menyebutnya sebagai pelepah pisang atau Papah Gedang gitu. Itu yang pertama. Mungkin ini ya, mungkin karena saya tidak langsung bertanya kepada orangnya. Mungkin ada yang memiliki informasi lain, bisa letakkan di kolom komentar biar kita sama-sama tahu. Kemudian yang kedua sahabat, ternyata Papah Gedang itu memiliki falsafah yang sangat dalam sahabat. Diucapkan sendiri oleh Mas Iyung dalam salah satu komentarnya yang ditanyakan oleh Bunda Fauzana. Kamu kok panggilannya Papa Gedang? Lu aku nanyakan sama teman-temanku yang di Jawa dibilangnya itu pelepah pisang, bukan untuk panggilan Papa. Ya, pelepah pisang itu Papa Gedang. Terus kenapa kamu bilang pengen dipanggil Papa Gedang? Terus berarti ndak ada artinya? Ada. Ingat, pisang itu hanya berbuah satu kali. Berarti Jadi nggak bisa. Jadi tidak ada alasan untuk yang kembali lagi jika satu kali itu salah, tidak bisa kembali lagi. Jadi itu yang dia sampaikan sahabat, yaitu Papah Gedang bukan tidak ada artinya, tapi ya sebuah pisang itu hanya bisa hidup sekali
dia sudah selesai berbuah, kemudian dia akan tumbang. Itu bentuk sebuah kesetiaan katanya. Tapi kita coba ulik lebih dalam lagi ya, kita ulik lebih dalam. Kenapa kok papah gedang? Kenapa kok tidak langsung mengatakan pohon pisang ataupun pisangnya? Kenapa kok papah gedang? Karena kalau papah gedang atau bisa disebut dengan bonggol pisang, itu kadang-kadang secara umum tidak ada manfaatnya, sahabat. Secara umum ya bagi orang itu nggak ada manfaatnya. Yang biasanya dalam pohon pisang itu, yang ada manfaatnya itu adalah buahnya, daunnya. Kemudian untuk pohonnya, kadang-kadang kalau sudah buahnya selesai, pohonnya itu ditumbangkan, ya sudah, dibiarkan saja. Ya mungkin ujung-ujungnya mungkin hanya dijadikan sebagai pakan ternak, dicacah kemudian dijadikan sebagai pakan ternak. Pelepah pisang. Itu secara manfaat bagi orang. Tapi tunggu dulu. Kita pelajari dulu fungsi dari pelepah pisang bagi pohon pisangnya. Kita ketahui, sahabat, pohon pisang itu pohon yang disebut dengan pohon apa? Pohon tidak sempurna ya. Karena tidak punya batang utama. Tidak punya batang utama. Batang utamanya pada pohon pisang itu ada di permukaan tanah. Di permukaan tanah berupa berupa ya di bawah itu umbinya ya apa istilahnya dia kalau di bawah itu. Mungkin yang tahu letakkan di kolom komentar sajalah. Yaitu. Kemudian pelepah pisang ini sebagai penyambung kepada daun pisang. Jadi daun pisang tidak bisa berdiri sendiri tanpa pelepah pisang. Pelepah pisanglah yang membawa sari-sari makanan dari akar sampai ke daunnya. Dan begitu pun sebaliknya, saat daun pisang itu berfotosintesis, prosesnya juga akan dibawa oleh pelepah pisang. Itu yang pertama. Jadi daun tanpa pelepah pisang tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, sahabat, pohon pisang itu, di dalam pohon pisang itu ada disebut dengan hati pisang ya, hati pisang. Kalau jantung pisang biasanya di tongkolnya gitu disebut dengan jantung pisang. Tapi kalau umpamanya kita rubah sajalah, itu jantung pisangnya yang ada di dalam, yang kemudian bisa menjulur ke atas, akhirnya melahirkan buah gitu. Nah, ini pohon utama atau disebut dengan ya sambungan pohon utama yang kemudian berbuah. Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri, sahabat, tanpa dilindungi oleh pelepah pisang. Dan juga pohon pisang tidak bisa berdiri tegak tanpa pelepah pisang. Jadi pelepah pisang ini, sahabat, sangat penting bagi pohon pisang. Apakah ini yang dimaksud oleh Mas Iun? Sehingga dia mau dijadikan sebagai, ataupun dia mau disebut dengan papah gedang. Karena papah gedang itu, sahabat, atau pelepah pisang, itu sangat penting bagi pohon pisang. Dia menyuplai makanan, dia mengirimkan makanan, dia melindungi pohon tersebut dengan bersama-sama. Gitu. Jadi pelepah pisang ini tidak bisa berdiri sendiri, sahabat. Dia kemudian berkumpul bersama, membuat lapisan-lapisan, layer-layer, sehingga menjadi tegak, gagah, dan kemudian tidak sulit tumbang. Sehingga kemudian Mas Iun itu menjelma menjadi papah gedang, salah satu papah gedang yang kemudian bersama-sama dengan Sobat Ngarit membuat sebuah lapisan untuk bisa tegar berdiri dengan Sobat Ngaritnya. Mungkin dia menginginkan bahwa dia tidak mau berdiri sendiri. Dia akan bersama dengan teman-teman, Sobat Ngarit lainnya, agar bisa melindungi. Siapa yang dilindungi? Jantung pisangnya yang di dalam. Jantung pisangnya, keluarganya, teman-temannya, ataupun jantung hatinya yang ingin dia lindungi. Menjelma menjadi pelepah-pelepah pisang itu. Saling bahu-membahu untuk melindungi orang-orang penting, orang-orang terdekatnya. Bahkan pelepah pisang itu juga yang juga menyopang beberapa daun-daun yang ada di sana agar bisa berkibar juga. Ternyata benar, sahabat, dengan Mas Iun kemudian ada beberapa orang di sekitarnya yang kemudian sekarang terangkat oleh papah gedang, oleh pelepah pisang, menjadi sulur-sulur daun yang sekarang mulai bermunculan di sosmed-sosmed.
Hahaha. Ada, apakah memang ini falsafah dari pelepah pisang? Dan juga sahabat, pohon pisang itu, seperti kata Mas Yun ya, pohon pisang itu hidupnya cuma sekali. Saat dia berbuah, melahirkan sebuah kebahagiaan. Saat dia tumbang, tapi dia tidak akan tumbang sendirian. Dia masih menyisakan tunas-tunas baru di samping-samping pohonnya untuk melanjutkan perjuangannya. Ah, 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 ah. Apakah ini yang dimaksud dengan papah gedang? Mas Yun berdiri menjadi papah gedang untuk melindungi, untuk menopang, dan sebagainya. Walaupun dia dirinya secara fisik pelepah pisang sangat tipis, tapi dia bisa bersama-sama dengan pelepah pisang yang lain untuk melindungi orang-orang yang berharga dan menjunjung orang-orang yang penting baginya. Gitu. Hingga kemudian sama-sama menyongsong buah yang sama. Buahnya akan banyak sahabat, bukan cuma satu buahnya akan banyak, dan juga keturunannya atau anak-anaknya atau tunas-tunasnya juga akan banyak. Sebelum akhirnya dia harus tumbang. Jadi maksudnya adalah dia pengen sebelum akhir hayatnya, tapi jangan sampai lah ya, mungkin ya sebelum akhir hayatnya pohon pisang itu dia ingin memberikan sesuatu yang sangat penting semampu dia. Mungkin sahabat, dia menginginkan dengan falsafah ini, dia ingin berjuang sekuat mungkin, semampu dia, hingga akhir hayatnya nanti, dia akan menyisakan tunas-tunas baru dan buah-buah yang banyak. Apakah ini yang dimaksud dengan papah gedang? Papah gedang. Sesuatu yang seakan-akan sepele di pohon pisang. Kadang-kadang orang akan menganggap di pohon pisang itu yang penting adalah daunnya, kemudian buahnya. Sedangkan pelepah pisangnya kadang-kadang hanya dibuang cuma-cuma. Karena dianggap tidak penting. Tapi nyatanya dalam pohon pisang sendiri, pelepah pisanglah yang menopang kehidupan pohon pisang tersebut. Apakah sedalam ini maknanya Mas Yun? Hebat Anda itu mengambil sebuah falsafah yang membuat orang-orang harus berpikir. Respect. Karena dulu sahabat saya katakan kan, saya pernah kemudian dulu disebut dengan King Kong. Tapi maknanya cuma sebagai king, si raja. Maknanya nggak ada lagi. Nilai manfaatnya apa kepada halayak? Nggak ada. Ada kemudian orang yang bangga disebut dengan dirinya sebagai apa namanya ya, singo umpamanya, disebut dengan si jabrik, si apa, karena serem-serem kan gitu. Tapi Mas Yun memilih dirinya untuk disebut dengan papah gedang, yang ternyata falsafahnya sangat dalam kalau umpamanya kita kaji sahabat. Allah, Anda memang orang yang cerdas Mas Yun, bukan orang sembarangan Anda itu. Saya kemarin mengkaji tentang Sobat Ngarit dengan makna yang sangat dalam juga. Saat saya mengkaji tentang papah gedang, ternyata maknanya sangat dalam juga Mas Yun. Anda bukan orang sembarangan, saya kira. Anda bukan orang sembarangan. Siapa Anda ini? Di balik penampilan Anda ini siapa sesungguhnya diri Anda? Kok saya curiga Anda itu? Curiga melihat di depan rumahnya ada musola, melihat Anda juga taat ibadah. Apakah Anda itu keturunan orang-orang sakti mandraguna? Apakah kakek atau nenek moyang Anda itu orang-orang yang memang luar biasa, tapi Anda itu menutupinya? Siapa diri Anda? Sosok Anda itu sendiri apa?
Mungkin beberapa orang menganggap bahwa Anda itu seorang pembalap atau apa, tapi saya melihat bukan dari itu. Tapi siapa di balik Anda itu? Anda itu titisan nenek moyang yang seperti apa? Saya kira Anda bukan orang sembarangan, Mas. Respect, respect, respect. Baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya. Ya mungkin kajian ini mungkin bisa Anda lanjutkan sendiri di kolom komentar. Ya, saya tidak bisa mengulas terlalu banyak lagi karena mungkin bahan yang akan saya sampaikan juga mentok juga. Apakah ini ya karena terlalu baper mungkin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.